Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kita hari ini akan melanjutkan kembali pertemuan perkuliahan pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ya, di topik pertemuan ketiga ini kita akan bahas terkait dengan algoritma flowchart. Ya. Nah, sebagai bentuk ya deskripsi dari mata kuliah algoritma pemrograman ini ya memberikan pengetahuan bagaimana mengenai bahasa pemrograman dan ya mengasah logika berpikir kalian dalam memecahkan permasalahan dengan solusi komputerisasi menggunakan teknik-teknik pemrograman. Ya, akan juga diperkenalkan teknik-teknik pemrograman yang nanti digunakan dalam memecahkan permasalahan menggunakan programming seperti teknik kontrol, branching, looping, array, fungsi, ya, dan lain sebagainya. Sehingga membentuk sebuah variabel dan tipe data yang disertakan ya atau diberikan juga pengetahuan mengenai bahasa pemrograman itu sendiri. Ya, nah ini sebagai deskripsi penjelasan dari mata kuliah algoritma pemrograman. Aspek dalam penilaian di mana ya menggunakan komponen penilaian terkait dengan tugas ya, kemudian kuis, UTS dan UAS ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan capaian pembelajaran pada topik ya pertemuan ketiga hari ini ya dalam aspek topik flowchart gitu ya. Di mana capaiannya adalah tentu kalian mampu menerapkan logika pemrograman dengan simbol yang baik dan benar. Ya. Nah, kemudian terkait dengan topik pokok pembahasan hari ini, yaitu adalah topik menulis algoritma dalam flowchart. Itu adalah lanjutan yang mungkin di dalam pertemuan kedua ya minggu lalu, ya membahas terkait dengan penulisan algoritma dengan bahasa natural, ya kemudian penulisan dengan pseudocode, ya dan hari ini pembahasannya adalah menggunakan penulisan algoritma dalam flowchart. Ya. Oke, baik ya untuk pembahasan terkait dengan flowchart ya. Di sini mungkin Bapak akan coba tanyakan terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu flowchart? Ya, silakan mungkin siapa ya, Prayoga mungkin mau menjawab tentang flowchart. Saya, Pak. Ya, silakan Putra. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antar suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program, Pak. Oke, ya, good job. Mungkin ada lagi yang menambahkan, silakan selain Putra. Ada? Siapa nih? Mungkin perempuan nih yang mewakili nih. Angkapi. Siapa nih? Fitri, silakan mungkin Fitri. Kira-kira menurut Fitri apa nih? Apa itu flowchart? Flowchart itu bagan alir yang menunjukkan suatu proses tertentu. Oke, boleh ya, good job. Ya. Oke, cukup 2 referensi ya. Kita coba lihat terkait dengan definisi flowchart ya. Artinya bisa dikatakan di sini adalah bagan alir. Yang dimana adalah suatu chart yang menunjukkan ya alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logik ya. Nah, bagian aliran flowchart ini digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan juga untuk dokumentasi. Ya, flowchart dapat dipergunakan untuk memperinci tahap-tahap rangkaian dan suatu proses pekerjaan. Ya, juga dapat dipergunakan untuk menjabarkan suatu proses pekerjaan ke dalam tahap-tahap rangkaian yang lebih spesifik untuk pemeriksaan selanjutnya. Nah, ini secara deskripsi dari definisi flowchart yang mungkin ya yang tadi sudah dijawab sama Fitri dan siapa tadi? Siapa tadi itu? Siapa lagi tuh, Pak? Ya, sama. Nah, ini yang menjadikan arti definisi dari suatu flowchart yang secara mendeskripsi yang lebih detail gitu ya. Nah, kita lihat yang berikutnya adalah terkait dengan jenis-jenis flowchart ya. Dari jenis-jenis flowchart di sini ada 4 ya jenis yang ada. Yang pertama adalah terkait dengan jenis flowchart pada bagian aliran sistem atau sistem flowchart ya. Kemudian yang kedua adalah bagan aliran dokumen terkait dengan dokumen flowchart ya. Kemudian yang ketiga adalah bagan aliran skematik atau skematik flowchart ya.
Kemudian yang keempat adalah terkait dengan bagan aliran program atau program flowchart. Dan yang kelima adalah bagan aliran proses atau proses flowchart. Nah, ini adalah jenis-jenis yang mungkin ya bisa dikaitkan ke dalam sebuah flowchart. Oke, kita pahami satu-satu terkait dengan jenis yang ada. Ya, pertama adalah jenis flowchart terkait dengan sistem flowchart ya. Jadi sistem flowchart ini secara deskripsi itu dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari suatu sistem. Ya, nah ini bagan di mana? Ya, ini menjelaskan urutan-urutan dari proses atau prosedur ya, prosedur yang ada di dalam sistem. Nah, bagan aliran sistem ini menunjukkan apa yang dikerjakan di dalam sistem. Nah, ini menjadikan ya deskripsi yang di dalam istilah sistem flowchart. Yang berikutnya adalah jenis dari flowchart yang ada, dokumen flowchart. Ya, kalau dokumen flowchart ini disebut juga adalah bagian alir flowchart atau diistilahkan adalah form flowchart. Ya, atau juga ada yang menyebutkan istilahnya adalah paperwork. Ya, ini adalah flowchart yang merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Mungkin ketika ya bagaimana kita mendokumentasikan proses ya yang ada mungkin dari pimpinan ke bawahan gitu ya, yang mungkin secara alur dokumen itu digambarkan ke dalam sebuah dokumen flowchart. Yang berikutnya jenis skematik flowchart ya. Skematik flowchart ini adalah merupakan bagan aliran yang mirip ya dengan bagan aliran sistem. Ya, yaitu menggambarkan prosedur di dalam sistem. Cuman perbedaannya adalah pada bagian aliran skematik itu ya selain menggunakan simbol, bagian aliran sistem juga menggunakan gambar-gambar komputer. Ya, artinya menambahkan sebuah gambar atau peralatan lain yang digunakan di dalamnya. Nah, itu sehingga maksudnya di sini adalah penggunaan gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol-simbol bagan aliran yang ada. Ya. Nah, itu semantik flowchart. Kemudian yang berikutnya adalah jenis dari program flowchart ya. Kalau jenis pada bagian program flowchart ini adalah merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Ya. Nah, bagan aliran program ini dibuat dan direvisikan pada bagian aliran sistem. Sehingga bagan aliran program ini dapat terdiri dari dua macam, ya, yaitu ada bagian aliran logika program dan ada bagian alir program komputer terinci. Ya. Masing-masing pada bagian aliran logika ini, ya, program ini digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika. Nah, ini menjadikan aspek dari program flowchart. Yang berikutnya dari jenis proses flowchart ya. Secara deskripsi istilah dari proses flowchart ini adalah bagian alir proses yang merupakan bagian dari alir yang banyak digunakan di teknik industri. Ya, bagian alir ini berguna bagi analisis sistem ya untuk menggambarkan proses dalam satu prosedur. Nah, ini menjadikan ya suatu model yang dimana ya analisis sistem ketika menggambarkan proses sistem itu bisa menggunakan proses flowchart. Oke, nah itu ya secara pemahaman di dalam jenis-jenis flowchart. Yang berikutnya ini adalah terkait dengan simbol-simbol flowchart ya. Nah, simbol-simbol flowchart ini dipakai sebagai alat bantu untuk menggambarkan proses di mana dalam program ya yang ada ya, dan juga di dalam simbol ini dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 bagian gitu ya. Sehingga nanti ketika kita menggambarkan, oh ini bagian dari direction, oh ini bagian dari proses, oh ini bagian dari input output ya. Nah, itu menjadikan aspek yang mungkin kita pahami di dalam gambaran tersebut. Oke, gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat ya, untuk kelompok yang ada dalam simbol flowchart itu adalah flow direction symbol ya. Flow direction symbol ini ya, di mana simbol ini dipakai untuk menggabungkan antar simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Gitu ya. Oke, kita lihat ya simbol yang ada di dalam direction ini ya. Yang pertama ini seperti tanda panah gitu ya. Tanda panah, arus di mana ya, tanda panah ini merupakan simbol arus atau flow, yaitu yang di mana menyatakan jalannya arus suatu proses.
Ya, kemudian ada simbol seperti ini ya, simbol halilintar ya kalau dilihat. Nah, ini adalah simbol communication link, yaitu menyatakan transmisi data dari suatu lokasi ke lokasi lain. Ya. Kemudian ada simbol circle atau lingkaran ya. Ini simbol konektor yang berfungsi menyatakan ya sambungan dari proses ke proses lain dalam halaman yang sama. Jadi kalau misalkan ya kita buat flowchart ya, ada proses yang belum selesai gitu ya, dan sudah habis halamannya, misalkan ya di dalam satu halaman tersebut, kita ingin nyambung ke sebelahnya gitu ya, dengan gambar yang ada, nah itu bisa menggunakan konektor seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah simbol offline konektor, ya, dia menyatakan sambungan dari proses ke proses lain dalam halaman yang berbeda. Nah ini gambarnya nanti seperti ini. Nah ini adalah kelompok yang mungkin nanti kalian gunakan untuk model direction, ya, arus yang mungkin nanti digunakan. Oke, kelompok yang berikutnya adalah kelompok simbol proses atau processing simbol ya, di mana di sini adalah menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu prosedur. Ya, ada simbol persegi panjang ya di sini. Ini simbol persegi panjang ini digunakan nanti ketika ya kalian menggunakan simbol proses ya. Gunanya apa? Yaitu untuk menyatakan suatu tindakan proses yang dilakukan oleh komputer. Ya, yang berikutnya simbol manual. Ya, jadi simbol manual ini yaitu menyatakan suatu tindakan proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Ya, kemudian yang berikutnya simbol dari decision. Ya, simbol decision ini menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu adalah ya atau tidak, artinya pilihan gitu ya yang nanti digunakan. Oke, kemudian berikutnya adalah simbol predefined process ya. Predefined process ini yaitu menyatakan penyediaan tempat menyimpan suatu pengolahan untuk memberikan harga awal. Artinya jika ada data yang mungkin dibuat secara define atau tetap gitu ya di dalam awal prosesnya. Oke, kemudian berikutnya adalah simbol terminal. Simbol terminal yaitu menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Jadi bisa digunakan untuk mulai start atau akhir atau end gitu ya. Kemudian simbol berikutnya di sini merupakan paying operation ya. Ini merupakan ya simbol yang dimana menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard gitu ya. Artinya jika inputan yang digunakan di dalam fungsi keyboard. Kemudian yang berikutnya di sini adalah simbol offline storage ya, yang dimana simbol ini menunjukkan bahwa data dalam simbol akan disimpan ke suatu media tertentu. Ya, dan yang terakhir simbol ini merupakan simbol yang dimana ya menyatakan apa manual input ya, simbol manual input memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Jadi kalau ada data yang di input secara manual ya melalui keyboard itu bisa digunakan simbol seperti ini. Nah ini ya kelompok yang ada di dalam gambar simbol processing. Jadi ketika kita membuat proses ya kita lihat prosesnya apakah merupakan proses yang diinput atau dilakukan oleh komputer, apa di input proses yang tidak dilakukan oleh komputer atau proses yang dilakukan secara decision gitu ya, atau proses yang dibuat dilakukan oleh default oleh sistem dan sebagainya. Itu harus disesuaikan dengan proses yang ada gitu ya. Nah, yang ketiga ya kategorinya adalah input output ya. Simbol input output ini tentu adalah menyatakan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output ya. Gimana kalau misalkan kita ada simbol yang pertama di sini adalah simbol input atau output gitu ya. Jadi simbol mau input output itu sama ya gambarnya, di mana menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah simbol port card ya. Dia menyatakan input berasal dari kartu atau output yang ditulis ke kartu. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah simbol magnetic tape ya. Di sini adalah menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output yang disimpan ke dalam pita magnetik ya. Dan yang berikutnya adalah simbol storage yang dimana menyatakan input berasal dari disk atau output yang disimpan ke disk ya. Dan yang berikutnya adalah simbol dokumen yang menyatakan keluaran dalam bentuk dokumen ya melalui printing gitu ya.
Dan yang terakhir, simbol yang menyatakan display atau output yang ditampilkan keluar ke dalam layar monitor. Nah, ini yang mungkin ya nanti ketika kalian gunakan membuat ya suatu flowchart dengan simbol input output yang ada. Ya. Oke, nah itu ya bagian simbol-simbol yang harus diketahui di dalam sebuah flowchart. Yang berikutnya kita lihat ada kaidah-kaidah umum pembuatan flowchart. Artinya ketika kita membuat flowchart ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Ya, pertama adalah tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak. Artinya di sini bahwa rumus yang mungkin di dalam pembuatan flowchart harus seperti itu gitu ya. Terkecuali dari simbol. Simbol harus mutlak gitu ya. Ketika di mana direction, di mana proses, di mana input output ya itu mutlak gambarnya, jangan sampai ketika decision kamu modif gitu ya. Sehingga kamu ingin harusnya jalan belah ketupat, kamu modif ingin seperti apa tuh ya. Nah, itu salah gitu ya. Itu harus menyesuaikan dengan simbol yang sesuai gitu ya. Kemudian dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan yang lainnya ya. Artinya bisa saja ketika model arus flowchart yang digambarkan si programming A dan B gitu ya, secara proses mungkin akan bervariasi. Ya. Kemudian setiap pengolahan ya selalu terdiri dari 3 bagian. Artinya ketika kita buat flowchart ya proses pengolahannya itu pasti akan terdiri dari 3 bagian ini. Ada input, ada proses, ada output gitu ya. Sehingga itu gambaran yang jelas gitu. Jangan sampai ketika mengolah suatu gambar flowchart inputnya tidak ada ya, tahu-tahu proses kemudian ada output ya itu salah. Karena ini menggambarkan dari model sistem dari komputer atau sistem dari program itu ya. Oke, beberapa anjuran dan dalam pembuatan flowchart. Jadi ada beberapa yang mungkin harus kita lihat ya di dalam membuat suatu flowchart. Pertama, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika panjang sehingga jalan proses menjadi singkat. Artinya seperti ini, ketika kita buat flowchart ya, kita ada proses yang mungkin ya dia ulang lagi, tapi kita proses gambar ulang lagi. Nah, itu tidak perlu ya. Jadi kalau satu bagian yang mungkin ketika tadi kalau decision ya itu nggak masalah gitu ya. Jadi gambar yang mungkin dia akan kembali lagi ke proses yang berikutnya. Oke, kemudian ya berikutnya juga kita lihat jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Artinya ya mulai dari start sampai dengan end ya. Kemudian sebuah flowchart diawali dari satu titik start ya dan diakhiri dengan end. Jadi jangan lupa ya dimulai dari titik simbol start dan diakhiri dengan titik simbol end gitu ya. Oke, nah itu yang mungkin ya beberapa anjuran yang dalam pembuatan flowchart. Oke, kita lihat contoh flowchart ya. Sebelum masuk ke contoh flowchart mungkin bisa dipahami ya terkait dengan bagaimana pemahaman aturan dari simbol flowchart ya. Simbol-simbol yang ada gitu kan ya. Kemudian tadi ya terkait dengan ketentuan yang mungkin ya kita harus lihat rambu-rambu di dalam pembuat flowchart dan sebagainya. Itu ya. Baik ya, kita lihat contoh flowchart ya. Di sini kita ilustrasikan membuat contoh flowchart di dalam pembuatan roti lah ya, supaya lebih mudah kan dipahami gitu ya. Jadi bagaimana di dalam membuat roti kita bisa juga membuat flowchart walaupun kita diskusikan gitu ya. Nah, ini kita coba membuat flowchart-nya. Ya, jangan lupa diawali dengan mulai ya, dengan ketentuan yang ada, mulai, kemudian setelah mulai direction selanjutnya masuk ke dalam proses periksa bahan-bahan gitu ya. Ini kan periksa bahan-bahan itu melakukan proses kan. Kemudian setelah periksa proses bahan-bahan, dia akan melakukan proses decision untuk mengecek gitu ya. Ketika periksa jika bahan-bahan itu sudah lengkap ya, artinya dia akan masuk ke proses berikutnya. Jika tidak, maka dia akan kembali lagi untuk memeriksa secara detail gitu ya. Nah, itu yang dilakukan di dalam proses berikutnya ya. Nah, ini kita lanjut masih proses ke tahap berikutnya itu mempersiapkan oven. Ya, kemudian proses berikutnya adalah mengaduk bahan. Kemudian proses berikutnya adalah menyiapkan apakah bahan telah teraduk dengan baik atau tidak. Di sini ada kondisi lagi ya. Jika sudah bahan aduknya teraduk dengan baik, maka dia akan lanjut ke proses periksa berat hasil adonan. Jika tidak, dia akan lanjut lagi ke bahan adukan ya. Jika langsung masuk ke dalam proses berikutnya ya, yaitu dengan memasukkan adonan ke dalam cetakan. Proses berikutnya pindahkan cetak isi adonan ke dalam oven
kemudian pindahkan cetak isi adonan ke dalam oven, selesai. Maka roti selesai jadi gitu ya. Nah, itu menjadikan ya aspek di dalam contoh gambaran flowchart membuat roti. Oke, bisa dipahami ya alur flowchart di dalam pembuatan bahan roti ini? Kalau perempuan udah tahu mungkin ya. Tidak ada di sini selesai untuk mungkin bisa ditambahkan saja ya ketika selesai sampai dengan nanti roti jadi bisa gitu ya. Atau apa itu menambahkan. Oke, gitu ya. Contoh flowchart yang pertama untuk membuat roti. Contoh berikutnya kita lihat ada satu contoh lagi ya, membuat flowchart untuk menghitung keliling lingkaran. Jadi kita ingin mencoba membuat ya suatu program yang nanti menghitung keliling lingkaran. Nah, di sini ada apa saja nanti di dalam prosesnya. Nah, ini bisa dilihat di dalam alur flowchart ya gambarannya. Berarti nanti ada start, kemudian ada tadi simbol menyatakan proses data yang sudah di default ya kan, seperti ini ya gambarnya. Default yang dimana data sudah tersimpan di awal ya, merupakan nilai pi 3,14. Ini kan define ya, didefinisikan ya, sudah pasti pi itu nilainya adalah 3,14. Dari data define ini selanjutnya ada proses input ya, karena data misalkan jari-jari R-nya itu kita input gitu ya. Berarti di data yang dimana ada proses untuk simbol input gitu, input data. Ya, dari simbol data ini setelah dilakukan ya, ada proses untuk menghitung nilai K keliling ya, sehingga K ini merupakan proses yang dihitung untuk ya 2 kali pi kali R gitu ya. Nah, ini merupakan rumus dari menghitung keliling lingkaran ya. Jika selesai dari data yang sudah diinput dari jari-jari dengan menghitung kali pi dan kali 2 gitu ya, maka output hasilnya adalah cetak nilai keliling dan N. Ya, nah ini yang merupakan juga bagian dari simbol gambar flowchart yang digunakan untuk menghitung keliling lingkaran. Oke, bisa dipahami dalam proses ini? Oke. Ada yang ditanyakan mungkin dari 2 contoh flowchart yang ada sebagai representasinya? Bagaimana? Arviano, bisa dipahami dari 2 contoh flowchart yang ada? Bisa, Pak. Oke. Fedia? Paham? Bisa ya, nanti dengan case yang ada ya. Oke. Oke, baik. Kalau memang sudah paham ya dari 2 contoh yang ada, ya. Kalau begitu kita lanjut. Nah, ini kita coba ya simpulkan dari pertemuan materi yang sudah Bapak jelaskan dari awal ya sampai dengan contoh tadi, bahwa materi hari ini secara rangkuman kita membahas tentang kaitan flowchart ya. Jadi kita pahami bahwa flowchart adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir ya atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Artinya ya ketika persoalan yang ada ya di dalam kehidupan ya sehari-hari gitu kan, kita bisa implementasikan ke dalam program dengan menggunakan algoritmanya gitu ya, menggunakan flowchart. Jadi tidak ya kalau misalkan bisa menggunakan bahasa natural gitu ya, kemudian pseudocode juga flowchart. Artinya itu yang mungkin bisa kita implementasikan. Nah, kemudian juga di dalam flowchart ya ada banyak ya jenis yang ada. Bapak sih buat di sini ada 2 jenis yang mungkin kita perlu ketahui ya, karena ini berkaitan dengan pembuatan sistem, yang dimana jenis yang pertama adalah sistem flowchart yang didefinisikan sebagai bagan yang menunjuk arus pekerjaan secara keseluruhan dari suatu sistem. Kemudian yang kedua adalah program flowchart yang dimana merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Ya, nah ini sebagai rangkuman dari materi pertemuan pembahasan flowchart. Oke, sebagai tugas ya penilaian yang ada di dalam materi pertemuan flowchart ini, maka silakan ya kalian kerjakan 5 soal yang ada ya di sini dan dibuat flowchart ya. Untuk pembuatan flowchart silakan kalian menggunakan tools yang ada ya, itu bisa menggunakan Visio atau yang versi online kan, menggunakan Smart Draw, banyak lah ya. Yang pasti simbolnya harus sama, jangan sampai simbolnya merupakan decision gitu. Tadi kan harusnya blok ketupat, dia menjadi jajaran genjang, itu salah itu ya. Oke, gitu ya untuk tugasnya.
Sudah pernah menggunakan membuat simbol-simbol flowchart? Aplikasi yang mungkin ya kalau misalnya belum punya PCO-nya bisa yang menggunakan versi online ya. Smart Draw ada tuh di online ya, atau yang free lah untuk membuat flowchart gitu ya. Itu silakan. Kalau pakai Word kan agak susah ya. Pakai Word sebetulnya ada kan bagian gambar-gambar yang ada ya. Itu bisa saja pakai simbol-simbol yang ada di Word juga boleh ya, tapi lebih enak menggunakan tools yang ada ya. Oke, tugas yang dimana di dalam pembuatan flowchart ini yang pertama adalah kalian ya buat algoritma flowchart untuk menghitung jumlah 2 bilangan. Nah, jadi bagaimana ya mulai memahami ya secara persoalan yang dimana dituangkan algoritmanya ke dalam flowchart. Yang kedua, buat algoritma flowchart untuk menentukan kelulusan siswa. Misalkan jika nilainya lebih besar sama dengan 60, maka lulus, dan sebaliknya jika kurang berarti tidak lulus. Berarti ada recession di sini ya. Kemudian yang ketiga, buat algoritma flowchart untuk menukarkan isi 2 buah bilangan pada suatu variabel, misalkan variabel A 5 dan variabel B 10 diproses menjadi variabel A 10 dan variabel B 5. Nah, ini menukarkan 2 buah bilangan ya. Yang keempat adalah buat program dan flowchart ya, buat algoritma dan flowchart ya untuk menghitung rata-rata bilangan bulat. Ya. Yang kelima, buat flowchart untuk menentukan bilangan yang dimasukkan adalah ganjil atau genap. Ya. Nah, ini 5 flowchart ya, 5 tugas yang harus kalian gunakan untuk membuat flowchart ya. Nah, ini nanti dari dokumen pembuatan flowchart ini nanti dikumpulkan dalam satu dokumen ya, dalam bentuk PDF dan dikumpulkan di e-learning. Gitu ya, bisa dipahami untuk tugasnya? Ada yang tanyakan? Sebelum bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke. Lufiah, bisa dipahami tugasnya? Bisa, Pak. Oke, Bisa, baik. Pak. Kalau bisa. Oke, baik ya. Jadi kalau bisa silakan sudah mulai bisa dikerjakan ya tugasnya mungkin ya. Kalau yang sudah bisa langsung diupload ke e-learning ya. Oke, sebagai referensi ya ini mungkin acuan yang mungkin bisa kalian gunakan ya sebagai referensi. Banyaklah referensi yang mungkin terkait dengan buku ataupun modul juga ya. Sekarang sudah tidak susah lagi ya. Sebagai acuan yang mungkin bisa dipahami di dalam memahami materi algoritma dan pemrograman. Baik ya, terima kasih ya untuk pertemuan hari ini ya. Mungkin kita akan bertemu lagi ya minggu depan dengan materi topik yang selanjutnya sesuai dengan RPS atau SAP yang ada gitu ya. Oke, sekali lagi ya, mungkin Bapak akhiri saja pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.